materi tentang simple future tense dan future continuous tense. Nama saya Arfiana Sofiani. Nama saya Asia Semiatun. Nama saya Umi Juwira. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Umi dari PGSD 2. Saya hari ini akan menerangkan mengenai simple present tense. Pengertian dari simple future tense. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Bentuk tense ini merupakan salah satu tense paling dasar dan sering digunakan dalam penulisan maupun percakapan bahasa Inggris. Penggunaan tense ini identik dengan kata will, shall, dan be going to. Fungsi simple future tense yaitu kegunaannya ada 5. Yang pertama, untuk mengungkapkan gagasan umum. Contoh kalimatnya, families will always be important for us. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Contoh kalimatnya, my parents will visit my grandparents once a month. Kegunaan yang ketiga yaitu untuk menggambarkan emosi. Contoh kalimatnya, he will love his new bicycle. Kegunaan yang keempat untuk menyatakan hak milik atau hubungan personal. Contoh kalimatnya yaitu, by next month Andrea will have a complete set of encyclopedias. Kegunaan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk menentukan batas waktu dan fokus kejadian. Contoh kalimatnya, John will call me Thursday morning. Next, selanjutnya simple future tense. Ciri-ciri khususnya yaitu 1. Predikat kalimat dalam bentuk tense ini sering berupa shall atau will plus infinitive. Contoh kalimatnya, we shall go to work. Kita akan pergi kerja. Yang kedua, kata kerja bantu shall digunakan untuk orang pertama yaitu I dan we. Sedangkan kata will digunakan untuk yang lainnya he, she, it, you, they. Contoh kalimatnya, we atau I see a drama tonight. Yang ketiga, bentuk tanya untuk memindahkan kata bentuk objek shall di depan subjek dan menambahkan no di belakang kata bantu shall. Contohnya, will not she love me? Apa dia perempuan tidak mencintai saya? Yang selanjutnya, simple future positive. Rumusnya subject plus will atau shall plus verb 1 plus complement. Subjeknya yaitu I, you, we, they, she, he, it. Will digunakan untuk I, you, we, they, she, he, it. Sedangkan shall digunakan untuk subjek I dan we. Untuk kalimat nominal, setelah will atau shall diikuti be plus complement. Simple future positive. Subjeknya yaitu berupa I, we. Modalnya will atau shall. Infinitifnya verb 1. Komplementnya objek, adjective, adverb, dan lain-lain. Contohnya, I will go to Jakarta. Subjek berikutnya yaitu you, they, she, he, it. Modalnya we, will. Infinitifnya verb 1. Komplementnya objek, adjective, adverb. Contoh kalimatnya yaitu she will go to Jakarta, we shall go to Jakarta, I shall be late tomorrow. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Simple future negatif adalah ciri utama dari bentuk kalimat ini adalah adanya not yang terletak di antara will or shall dan infinitive verb 1. Untuk rumus yang digunakan dalam simple future negatif yaitu subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object.
Untuk fungsinya yaitu terdiri dari subjek, yaitu I, you, we, they, she, he, and it. Untuk will dapat digunakan untuk I, you, we, the, she, he, and it. Untuk shall dapat digunakan untuk I dan we. Dalam simple feature negatif, untuk kalimat nominal setelah will not diikuti be plus komplement. Simple feature negatif juga terdiri dari subjek, modal plus not, infinitive, and complement. Subjek yaitu I, you, we, they, she, and he. Modal plus not yaitu will not or won't. Infinitive verb one. Komplementnya yaitu object, adjective, adverb, and age. Example, contoh. 1. I won't come to your house. 2. She won't come to your house. 3. We won't be late. Simple feature interrogative. Ada dua macam bentuk pertanyaan, yaitu yes or no question. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Rumusnya dalam simple feature interrogative yaitu will or shall plus subject plus verb one plus complement. Untuk subjeknya itu terdiri dari I, you, we, they, she, he, and it. Untuk will itu dapat digunakan untuk I, you, we, they, she, he, and it. Untuk shall juga digunakan untuk I dan we. Dalam simple feature interrogative, untuk kalimat nominal setelah will or shall diikuti subjek plus be plus complement. Simple feature interrogative juga terdiri dari modal, subjek, infinitive, complement, and question mark. Untuk modal yaitu will or shall. Untuk subjeknya sendiri yaitu I dan we. Modal yang kedua yaitu will. Subjek yang kedua you, they, she, he, and it. Infinitive menggunakan verb one. Komplementnya yaitu terdiri dari objek, adjective, adverb, and age. Untuk question mark tidak ada atau no. Example, contoh. 1. Will you come to my house tomorrow? 2. Will he come to my house tomorrow? 3. Will they come to my house tomorrow? 4. Will you be my friend? Keterangan waktu dalam simple present tense. Keterangan waktu yang digunakan untuk masa-masa tertentu yaitu yang pertama the day after tomorrow yang artinya lusa. Yang kedua tonight artinya nanti malam. This morning untuk pagi ini. This afternoon akan digunakan untuk waktu sore ini. This weekend yaitu untuk waktu akhir pekan ini. Tomorrow yaitu untuk besok. Tomorrow morning yaitu dapat digunakan untuk besok pagi. Future continuous tense. Future continuous tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Future continuous tense dibentuk oleh modal shall or will yang diikuti oleh present participle. Bentuk awal dari future continuous tense yaitu shall or will plus be plus present participle. Example, I will be eating dinner when you come. Future continuous tense yang berasal dari shall or will plus be plus present participle dapat dikembangkan menjadi beberapa rumus. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus positif. Subject plus will plus be plus verb ing. Example, she will be staying with her sister for a week. Dia akan tinggal bersama saudara perempuannya selama 1 minggu. Rumus yang kedua, rumus negatif. Subject
plus will plus be plus not plus verb ing. Example, she will not be staying with her sister for a week. Dia tidak akan tinggal bersama saudara perempuannya selama 1 minggu. Rumus yang ketiga, rumus interrogatif. Will plus subject plus be plus verb ing. Example, will she be staying with her sister for a week? Apakah dia akan tinggal bersama saudara perempuannya selama 1 minggu? Future continuous tense dapat digunakan dengan beberapa keterangan waktu. Contoh, tomorrow night, besok malam. Next year on April, tahun depan pada bulan April. Tonight at 7 o'clock, malam ini jam 7. At this time tomorrow, saat ini besok. At 6 o'clock tomorrow morning, jam 6 besok pagi. Hi Medi, when will you going to Jogja? Hey Umi, I will go in September. How long you will be there? Just for a month. What will you do there? I will visit a grandmother house. Okay, enjoy your trip, Medi. Okay, thank you Umi. See you. See you. Audio Jungle. Hey sis, hi. When will you going to Yogyakarta? I will go in tomorrow. How long you will be there? Just 1 week. What will you do there? I will learn intensive English language. Okay. Good morning, sis. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. In the tomorrow night, I will be watching drama. Do you want to watch me? I'm sorry, I cannot because I want to do homework. Okay, no problem. Hello, how are you? I'm fine. What you can to go my birthday tomorrow? Okay, I will go to your house. Thank you. You must arrive on time. Okay, I won't be late. Okay. Hi Jay, I see. when will you going to Bali? I will go in August. How long will you be there? Only 1 month. What will you do while there? I will spend my vacation in Bali. Oh, have fun here. Okay, thanks. Hi Jay, Hi V. where are you going tomorrow? I guess just stay at home. How about going to the beach at Sunday morning tomorrow? It sounds good. Okay, I will waiting for you at my house at 6 o'clock morning. Okay, I will come early. Okay, see you tomorrow. Okay, see you V. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, Dan komen.